Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, mulai tanggal 13 sampai dengan 19 April tahun 2025, dengan bahan bacaan dari Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27, serta tema mingguan Gemim tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan bersama dengan tim multimedia melalui channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Kasih. Kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan tuntun kami semua, bahkan beri hikmat sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan ini seturut dengan kehendak Bapa. Menyertai bahkan memberkati kami semua, bahkan peralatan yang kami akan pakai saat ini, kiranya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan renungan kita melalui MTPJ saat ini di sepanjang bulan bahkan minggu yang berjalan ini, dengan tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Dengan tema mingguan tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, orang Yahudi. Kita akan baca bersama Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27 dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istrinya Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita masuk dalam penjabaran alasan pemilihan tema. Bagi orang Yahudi, salib adalah kutukan dan batu sandungan. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan atau skandalon atau skandal atau penyesatan atau batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan atau moria. Korintus pasal 1 ayat 23. Bagi orang Yunani, salib dipandang sebagai kebodohan karena tidak masuk akal bahwa seorang yang dianggap raja mati secara mengerikan dan memalukan di kayu salib. Pada saat ini, salib adalah simbol kekristenan. Jika seseorang memakai kalung salib, artinya orang itu beragama Kristen. Atau gedung dengan tanda salib adalah gereja. Walaupun demikian, arti salib bagi orang Kristen dipahami secara berbeda-beda. Oleh karena itu, pada minggu sengsara yang ke-6 ini, perenungan kita akan dituntun oleh tema tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Sebagian besar ahli berdasarkan kajian tekstual dan latar historis menempatkan penulisan Injil Yohanes pada akhir abad pertama Masehi, sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Injil Yohanes ditulis setelah kehancuran Bait Allah di tahun 70 Masehi dan setelah kematian Petrus sekitar tahun 68 Masehi, yang menunjukkan bahwa penulisan terjadi pada periode di mana konflik dan perpecahan antara orang Kristen dan orang Yahudi dimulai terjadi. Ayat 16b hingga 18, kisah penyaliban Yesus dalam perikop ini dimulai dengan ungkapan mereka menerima Yesus. Meskipun TB1 menerjemahkan menerima dan TB2 mengambil, namun keduanya berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu parelabon, dari akar kata lambano yang berarti menerima atau mengambil. Yesus memikul salib walaupun menurut kesaksian Matius pasal 27 ayat 32, setelah berada di luar kota,
para prajurit memaksa Simon orang Kirene untuk memikul salib itu. Pikul salib menunjukkan penderitaan. Yesus memikul dan menanggung beban dosa umat manusia. Golgota atau tempat tengkorak menunjukkan tempat kematian yang mengerikan. Penyaliban di luar kota menggenapi nubuat Imamat pasal 16 ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Menandakan pengorbanannya bagi dosa umat manusia di luar perkemahan umat Israel. Ibrani pasal 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Yesus disalibkan di tengah-tengah dapat berarti ia menjadi pusat dari segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan dan keselamatan. Dia menjadi perantara dan penengah hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Ayat 19 hingga 22, Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ditulis dalam 3 bahasa, karena bukit Golgota berada di tepi jalan raya, di mana orang Yahudi diaspora lalu lalang pada saat menjelang Paskah. Bahasa Ibrani, Yoshua ha-Notsi Meleka Yehudim. Bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Endaeru. Dan bahasa Yunani, Yesus o Nazarus o Basileus ton Laudiet. Kendati tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dimaksudkan untuk mengejek orang Yahudi. Namun tanpa sadar, Pilatus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Raja. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi seluruh dunia. Karena itu ditulis dalam 3 bahasa yang dipahami oleh dunia sekitar pada waktu itu. Artinya, pesan Yesus sebagai Raja adalah untuk semua suku bangsa dan semua golongan. Mengapa Pilatus menolak mengubah tulisan itu seperti yang diminta imam-imam kepala agar ditulis? Ia mengatakan, "Aku adalah Raja orang Yahudi." Dari sisi Pilatus, mungkin ia marah karena tidak dapat menyelamatkan Yesus dari hukuman mati. Tetapi dari sisi ilahi, menandakan bahwa meskipun ada penolakan, hal itu juga mengindikasikan perebutan pengaruh kekuasaan politik antara Pilatus dengan elit agama Yahudi di tengah masyarakat yang multikultur. Mereka ingin mengontrol berita tentang kematian Yesus. Mereka ingin mengontrol media. Tulisan di papan di atas salib Yesus adalah media. Pada waktu itu belum ada media seperti surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Sosiolog mengatakan, siapa yang mengontrol media mengendalikan budaya. Di tengah perdebatan mengenai tulisan di atas salib Yesus, yang menarik untuk diperhatikan adalah mereka tidak memperdulikan penderitaan Yesus. Mereka lebih peduli terhadap tulisan berita, peduli terhadap pengaruh berita yang akan membentuk opini tentang Yesus yang disalib. Dalam kebiasaan penyaliban Romawi,
di atas salib, orang yang dihukum ditulis alasan mengapa dihukum. Walaupun tidak ditulis dalam teks Alkitab, kemungkinan di atas salib dua orang di samping Yesus tertulis dihukum sebagai penyamun atau pemberontak. Tetapi tulisan di atas salib Yesus tidak dapat untuk menerangkan tentang alasan mengapa dia dihukum. Karena Yesus tidak pernah memproklamirkan diri sebagai pemimpin pemerintahan politis. Tulisan itu justru sebaliknya menjadi suatu tanda penobatannya sebagai raja, yang melalui salib ia bangkit, menang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ayat 23 dan 24, Yohanes memberi perhatian kepada para prajurit. Pembagian pakaian merupakan penggenapan nubuat Mazmur pasal 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ia ditelanjangi dan dipermalukan di depan umum, menunjukkan penghinaan terhadap Yesus. Ia bukan saja menderita kesakitan secara fisik, tetapi juga secara psikis. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Mengapa jubah yang dikenakan kepada Yesus tidak dibagikan? Sebab jubah itu mahal harganya. Sementara para prajurit tergolong pekerja kelas menengah yang tugasnya melaksanakan perintah dan diberi gaji. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan. Yohanes menunjukkan bahwa para prajurit tidak peduli terhadap diri Yesus. Mereka lebih peduli terhadap kepentingan untuk mendapatkan pakaian dan jubah. Ayat 25 dan 27, ibunya melihat dan merasakan betapa pedihnya penderitaan anaknya. Saat seperti itu seorang ibu memiliki insting bahwa anaknya butuh pendampingan dan penguatan. Maria berdiri dekat salib menunjukkan keberanian dan kasih sayang seorang ibu yang tetap setia di tengah penderitaan anaknya, walaupun ia juga terancam. Sebab murid-muridnya yang lain telah lari menyembunyikan diri karena merasa terancam. Walaupun dalam kesakitan luar biasa, Yesus tetap memikirkan ibunya. Ia menunjukkan kasih-Nya yang penuh perhatian. Bahkan pada saat-saat terakhir, Yesus menghormati ibunya. Ada penafsir yang mengatakan, ia melakukan hukum Taurat walaupun sedang menanggung rasa sakit misalnya. Dan bukan rasa sakitnya yang membunuhnya, tetapi murka Tuhan Allah atas dosa manusia yang ditanggungnya. Pernyataan kepeduliannya kepada ibunya menyatakan bahwa ia adalah anak dari seorang ibu manusia. Karena itu ia meminta murid yang dikasihi untuk menjaga dan melindungi ibunya. Murid yang dikasihinya memungkinkan kemungkinan besar Yohanes yang menunjukkan hubungan pribadi yang dekat. Di saat-saat terakhir, Yesus hanya didampingi oleh keluarganya, ibu, tante, dan sepupunya. Yohanes ayat 20. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena.
Salome adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yohanes serta Yakobus yang dikenal sebagai anak-anak Zebedeus. Matius pasal. Dalam Matius 27 ayat 56 dan Markus pasal 15 ayat 40. Salome disebut sebagai salah satu perempuan yang mengikuti Yesus dan menyaksikan penyalibannya dari jauh. Beberapa penafsir juga mengaitkan Salome dengan saudara perempuan Maria, ibu Yesus, yang disebut dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Sementara itu ibu Yesus, saudara perempuan ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, berdiri di dekat salib. Jika benar, ini berarti Yohanes adalah sepupu atau anak bersaudara. Makna dan implikasi firman. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang 27 yang merupakan bahan perenungan penjabaran trilogi pembangunan jemaat saat ini, menyaksikan bahwa peristiwa proses penyaliban Yesus Kristus yang secara khusus memberi perhatian pada peran Pilatus, imam kepala, prajurit, dan keluarga Yesus. Pertama, menjadi makna dan implikasi firman saat ini adalah Pilatus dan imam kepala, fokus perhatiannya adalah kekuasaan, jabatan, dan keuntungan. Mereka memanfaatkan peristiwa penyaliban Yesus Kristus untuk menanamkan pengaruh publik tentang siapa yang lebih berkuasa. Mereka tidak peduli dengan biaya atau akibat penderitaan yang harus ditanggung oleh warga yang lemah tetapi hidup benar dan adil. Mereka tidak peduli terhadap penderitaan Yesus Kristus yang tidak bersalah. Tujuannya adalah agar otoritas kekuasaannya ditakuti dan dihormati. Orang yang takut dan menghormati suatu otoritas kekuasaan akan tunduk, setia, dan mengokohkan kemapanan. Otoritas gereja kiranya jangan berperilaku seperti Pilatus dan imam kepala yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan memanfaatkan berita Yesus Kristus yang disalibkan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Hakikat pemberitaan. Yang kedua, sebagai warga gereja kita jangan menjadi seperti para prajurit yang memanfaatkan ketidakberdayaan Yesus Kristus untuk mengambil keuntungan tanpa ada sedikit pun empati dan simpati terhadap orang yang menderita. Bahkan turut serta menjadi penyebab orang menderita demi keuntungan. Yang ketiga, sebagai keluarga Kristen kita perlu belajar dari keluarga Yesus Kristus, terutama ibu, tante, dan sepupunya yang setia dan berani mengambil resiko di saat anggota keluarga atau saudara sedang berada dalam bahaya, sedang menderita dan butuh pertolongan. Orang Kristen harus memiliki belas kasihan, empati, dan solidaritas. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dan peduli terhadap keluarga, sesama, bahkan dalam situasi yang keempat, orang Kristen harus berperilaku seperti Yesus Kristus. Kendati berada dalam kesusahan dan penderitaan,
namun memberi perhatian terhadap perasaan dan pergumulan orang lain. Menguatkan dan menghibur yang sedih hati. Artinya, janganlah kesusahan dan penderitaan kita menambah perasaan sedih orang lain. Sikap Yesus Kristus merefleksikan kepedulian Tuhan Allah bahwa tidak ada yang luput dari perhatiannya. Ia mengetahui apa yang sedang dialami manusia. Yang kelima, dunia tidak menghargai dan membenci Yesus Kristus. Tetapi kebenaran dan kemuliaannya tidak bisa dihapuskan dan dibatalkan oleh kekuasaan dan kekuatan apapun. Yesus Kristus adalah Raja yang sejati. Meskipun dunia menolak dan menghinanya, kasih-Nya tidak terbatas. Bahkan di tengah penderitaan, salib Kristus mengingatkan kita akan pengorbanan, akan kasih-Nya dan kebenaran yang kekal. Dan yang keenam, marilah kita memikul salib dengan berani, tanpa malu demi hidup adil, benar, kudus, sehingga dunia melihat kita akan memahami makna salib dan akan percaya serta mengikutinya. Sebagai orang Kristen, jadilah memikul salib sebagai gaya hidup. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami terberkati lewat firman Tuhan, lewat penjabaran trilogi pembangunan jemaat sepanjang minggu berjalan saat ini. Tuhan senantiasa melalui Roh yang Kudus yang akan menjadi terang, yang akan menerangi setiap langkah kami ketika kami akan melakukan itu dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menjaga dan menuntun sehingga firman Tuhan akan menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan akan menjadi teladan, bahkan akan merubah gaya hidup kami sebagai orang Kristen, menjadi teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau dimanapun kami semua Tuhan tempatkan untuk menjadi hamba-Mu. Tuhan memberkati di multimedia Bukit Kasih Kirian Permai dalam segala tugas dan pelayanannya. Tuhan menyertai sebagai bentuk pelayanan di dalam menjabarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan sebagai jemaat maupun sebagai masyarakat. Tuhan memberkati kiranya kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.